Bab 25. Pembakaran darah energi untuk menjadi petarung. Penanggalan seni bela diri tanggal 26 Juli tahun 395. Langit agak gelap, matahari tertutup sepetak besar awan gelap, hembusan angin bertiup, dan udara agak menindas. Carson Chen seperti pohon willow di tepi air, berayun mengikuti angin, cahaya pedang seperti ranting willow yang berkibar tertiup angin, memancarkan kelembutan dan keuletan yang unik dalam keindahan. Ada 6 jurus pedang willow, itu dilakukan berulang-ulang oleh Carson Chen. Beberapa hari yang lalu, teknik pedang bayangan telah disempurnakan hingga mencapai tingkat unik, memungkinkan Carson Chen untuk memiliki kognisi dan pemahaman yang lebih intuitif tentang tingkat unik yang awalnya misterius. Dia sering berlatih teknik pedang willow bersamaan dengan teknik pedang bayangan, jadi dia bisa menemukan sedikit kesamaan satu sama lain, lalu memanfaatkan kesamaan itu untuk berlatih dan memahami tingkat unik. Berkali-kali, pemahaman Carson Chen tentang teknik pedang willow menjadi semakin dalam, secara bertahap mendapatkan sesuatu milik dirinya sendiri. Dia mengingat pohon willow di tepi air yang dia lihat sebelumnya dan membayangkan perasaan itu, lalu perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya setelah latihan berulang kali. Keluarkan pedang. Pedang besi halus itu seperti cabang pohon willow, tetapi itu bukan gaya apapun, itu bergoyang secara alami tertiup angin, membuat tubuh Carson Chen naik turun, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi pohon willow di tepi air, dengan unik pesona. Gemetar dan mati rasa di seluruh tubuh, energi darah mengalir deras, memurnikan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, energi darah menjadi tenang, dan Carson Chen bisa merasakan bahwa kemajuan pemurnian energi darah ke-7 kali telah meningkat secara signifikan, itu hampir setara dengan 7 atau 8 hari latihan keras. Dengan mengayunkan pedang, pedang besi yang keras dan halus tampak menjadi fleksibel, melambai seperti cabang pohon willow dan mendesir. Carson Chen menggunakannya untuk menampilkan 6 jurus teknik pedang willow, seolah memberikan kehidupan dan menjadi hidup. Teknik pedang willow tingkat unik. Penanggalan seni bela diri tanggal 30 Juli tahun 395. Saat matahari terbenam di barat, sisa warna merah memantul ke langit, sisa cahaya matahari terbenam menyelimuti aula keluarga. Di arena latihan, sebagian besar seniman bela diri telah pergi, hanya menyisakan Carson Chen yang masih berlatih pedang. Diiringi cahaya pedang, terdengar semburan jeritan tajam yang tidak keras. Teknik pedang elang. Dengan bayangan teknik pedang dan teknik pedang willow mencapai tingkat unik satu demi satu, pemahaman Carson Chen tentang tingkat unik semakin dalam, dan saat dia berlatih teknik pedang elang, pemahamannya menjadi lebih cepat. Berkali-kali, berlatih dan berlatih, dikelilingi oleh wawasan yang tak terhitung jumlahnya, Carson Chen merasa seolah-olah dia akan terbang seperti elang di langit. Tubuhnya tiba-tiba melompat, dan cahaya pedang berkedip, dia menebas ke depan. Setelah itu, terdengar teriakan bernada tinggi dan nyaring, yang sepertinya datang dari atas langit, bergema di segala arah. Mendarat dengan ringan, menyimpan pedang, seperti elang menyimpan sayapnya, senyuman muncul di wajah Carson Chen secara alami. Teknik pedang elang tingkat unik. 3 teknik pedang berturut-turut mencapai tingkat unik, ini memiliki efek yang sangat jelas pada pemurnian energi darah, yang setara dengan latihan keras Carson Chen selama 20 hari. Carson Chen bisa merasakan bahwa jarak menuju penyelesaian pemurnian energi darah ke-7 sudah tidak jauh. Dalam waktu setengah bulan, pasti akan selesai. Carson Chen diam-diam berpikir, setengah bulan adalah perkiraan kalau dia mencoba untuk bersantai sebanyak mungkin. Penanggalan seni bela diri tanggal 10 Agustus tahun 395. Tidak diragukan lagi, Carson Chen sekali lagi memenangkan Raja Ketua dan mendapatkan hadiah. Sejauh ini, Carson Chen telah memenangkan Raja Ketua untuk ke-11 kalinya. Hal ini jarang terjadi dalam sejarah aula keluarga Chen. Seluruh kendi arak penguat tulang diminum oleh Carson Chen, mantra auman harimau, energi darah melonjak dan bergetar, mengong seperti harimau, kulit Carson Chen memerah dan suhu tubuhnya naik tajam.
Energi darah liar seperti kuda yang melarikan diri, Carson Chen menjaga dirinya sendiri, membiarkan energi darah bergetar dan memurnikan dirinya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah raungan yang mengerikan terdengar dari dalam tubuhnya, berubah menjadi raungan gelombang suara, berguling dan menyerang seluruh tubuh, udara berfluktuasi, dan kertas putih di atas meja berserakan di tanah seperti tertiup angin. Kulit merah berangsur-angsur memudar dan kembali ke warna aslinya, nafas juga menjadi tenang. Oke, energi darahku akhirnya menyelesaikan pemurnian ketujuh. Mata Carson Chen berbinar, menyilaukan dan mencengangkan. Pada saat yang sama, ketujuh kalinya sudah merupakan batasku. Nadanya sedikit kecewa dan sedikit beruntung, dengan perasaan campur aduk. Alasan kekecewaannya adalah dia sudah tahu bahwa seseorang mungkin mencapai pemurnian ke-8, jadi dia tidak bisa menahan harapan yang lebih tinggi. Untungnya, sudah sangat sulit untuk pemurnian ke-7, kalau pemurnian ke-8, kesulitannya akan digandakan, tidak diketahui kapan bisa tergapai. Dipikir-pikir, aku sedikit serakah. Carson Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat itu, aku hanya berharap bisa berlatih secara normal dan menjadi petarung secara normal, tapi sejak aku mendapat ujung pedang misterius, semuanya mulai berubah. Masa depan aku secara bertahap melebihi harapan aku, ini membuat aku tanpa sadar memiliki harapan yang lebih tinggi, ini agak kelewatan. Namun, memurnikan energi darah 7 kali adalah rekor tertinggi keluarga Chen. Bahkan di seluruh kota Fengwu, itu dianggap sebagai rekor teratas. Bagi aku, itu sudah cukup. Lagi pula, kelebihanku lebih cenderung pada seni bela diri. Sekarang, energi darahku telah ditempa hingga batasnya dan terkonsolidasi. Dalam beberapa hari, aku bisa menerobos dan mencapai alam energi darah tingkat ke-4 dan menjadi petarung. Mata Carson Chen membara, nadanya penuh kegembiraan. Menjadi petarung. Ini adalah tujuannya selama ini, dan sekarang sudah sangat dekat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Berdasarkan fonfasi aku memurnikan energi darah 7 kali, tidaklah sulit untuk mencapai alam energi darah tingkat ke-4. Dalam keadaan normal, seniman bela diri menempa energi darah 3 kali, itu merupakan batasnya. Kalau dia ingin menerobos ke alam energi darah tingkat ke-4, kemungkinan berhasil hampir 70% dan 30% akan gagal. Begitu dia gagal, energi darah akan mengalami kerusakan tertentu. Butuh waktu untuk pulih, jadi terobosan kedua tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, tetapi selama terobosan kedua mereda, seringkali akan berhasil. Kalau energi darah ditempa 4 kali, kemungkinan terobosan yang berhasil untuk pertama kali mencapai 90%. Dalam keadaan normal, selama keberuntungan seseorang tidak terlalu buruk, seseorang bisa berhasil menerobos sekaligus. Untuk pemurnian energi darah 5 kali, terobosan pertama adalah 100%. Belum lagi yang ke-6 kalinya, sangat mudah. Adapun ke-7 kalinya, tentu saja di atas ke-6 kali. Penanggalan seni bela diri tanggal 13 Agustus tahun 395. Ini akan menjadi hari yang akan dikenang. Setelah lebih dari 2 hari konsolidasi, energi darah Carson Chen telah benar-benar stabil, inilah waktunya untuk melakukan terobosan. Perbedaan terbesar antara petarung dan seniman bela diri terletak pada energi darah dan darah energi. Seniman bela diri, darah lebih utama dari energi, dengan darah sebagai yang utama dan energi sebagai pelengkap. Yang utama adalah memurnikan diri dan memperbaiki tubuh. Petarung, energi lebih penting dari darah dan digerakkan oleh darah, bisa memperkuat tubuh dan mengembangkan potensi dalam segala aspek, bisa juga menggunakan energi atau darah saja, dan menampilkan seni bela diri berkualitas dengan lebih baik. Ini jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan darah energi. Urutan darah energi dan energi darah maknanya sangat berbeda. Mengambil napas dalam-dalam, Carson Chen mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengganggu, lalu dengan hati-hati merasakan darah energi di sekujur tubuhnya. Setelah 7 kali pemurnian, seluruh darah energi di tubuhnya berwarna merah murni, dan dia sepertinya tidak bisa melihat jejak kotoran.
Air di pembuluh darahnya melonjak seperti sungai yang panjang, memberikan gelombang kekuatan yang kuat ke tubuhnya. Untuk menerobos dan mengubah darah energi menjadi energi darah, pertama-tama seseorang harus membakar darah energi seluruh tubuh untuk memurnikannya menjadi energi, kemudian menyuburkan darah dan bergabung satu sama lain untuk membentuk energi darah. Selangkah demi selangkah, Carson Chen telah mensimulasikannya berkali-kali dalam pikirannya. Dia gemetar seluruh, jantung berdetak seperti drum besar, kuat dan berdebar, gelombang demi gelombang darah energi dirangsang, kecepatan meningkat pesat, lebih cepat dan lebih cepat, melampaui batas, kecepatan peningkatan suhu juga meningkat pesat, dan terdengar suara kicau, seolah-olah sedang dinyalakan. Kulit Carson Chen merah menakutkan, dan seluruh tubuhnya memancarkan suhu yang sangat tinggi. Kalau suhu seperti ini pada orang biasa, dia pasti sudah terbakar tak sadarkan diri, pingsan, dan darahnya mengering. Saat darah terbakar pada suhu tinggi, jumlahnya terus berkurang. Pada saat yang sama, Carson Chen bisa melihat di dalam pembuluh darahnya, jejak aura merah muda tumbuh, sefleksibel sutra. Darah berkurang dan aura merah muda meningkat, membentuk siklus satu sama lain. Ketika aura merah muda memenuhi pembuluh darah, mereka menjadi satu, dan warnanya mulai gelap secara bertahap. Ketika tetes darah terakhir habis terbakar, aura merah muda yang asli menjadi merah cerah, seterang darah, seperti spons yang diperas. Darah merah cerah mengalir keluar setetes demi setetes, lalu mengalir lagi di pembuluh darah. Seiring darah yang mengalir, Carson Chen merasakan tubuhnya berubah. Dia segera mengambil pil tenaga esensi yang telah dia siapkan. Sebanyak 10 pil, dia masukkan ke dalam mulutnya, dikunyah dan ditelannya dengan cepat. Dilengkapi dengan pil tenaga esensi, kecepatan darah yang keluar dari aura beberapa kali lebih cepat, semakin banyak, menyatu, seperti aliran yang menetes, detak jantung terasa lebih kuat, tulang terasa lebih keras, dan tendon menjadi lebih ulet, otot menjadi lebih kencang. 1 jam kemudian, perubahan akhirnya berhenti. Di pembuluh darah Carson Chen, darah merah cerah mengalir perlahan, dan aura merah itu seperti kabut yang mengelilinginya, selaras dengan darah. Kekuatan yang lebih kuat terkandung di dalamnya. Apakah ini kekuatan alam energi darah tingkat keempat? Carson Chen mengepalkan tinjunya, merasa seolah tinjunya bisa menghancurkan baja. Dia sangat bersemangat. Dalam keadaan normal, seringkali diperlukan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan terobosan dari alam energi darah puncak tingkat ketiga ke alam energi darah tingkat keempat. Padahal, tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk mengisi kembali energi yang dikonsumsi selama proses kenaikan. Tapi Carson Chen tidak perlu, dia memakan 50 pil tenaga esensi penuh, melalui nutrisi dan energi yang terkandung dalam 50 pil tenaga esensi. Dia secara paksa memperbaiki tubuhnya dan menyelesaikan transformasi dari seniman bela diri menjadi petarung. Petarung alam energi darah tingkat keempat, kekuatan standar satu lengan adalah 1000 kati, 2 kali lipat penuh. Kalau kekuatan energi darah digunakan, kekuatannya akan meningkat dan menjadi lebih kuat serta menakjubkan. Aku tidak tahu seperti apa darah energi setelah terobosan bagi mereka yang telah memurnikan darah energi 3 kali dan 4 kali. Carson Chen berpikir dalam hati, dia bisa melihat ke dalam darahnya sendiri, itu murni dan merah cerah. Dia memurnikan darah energi 7 kali, mungkin seharusnya berbeda dari petarung biasa. Tepat di dalam kamar, Carson Chen berlatih teknik tinju harimau. Sosoknya membawa hembusan angin yang menderu-deru, momentumnya dahsyat, beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, yang membuat Carson Chen merasa sangat senang. Sekarang aku sudah menembus dan memantapkan kondisi, saatnya memasuki aula keluarga yang sebenarnya. Mengangkat pedang, Carson Chen melangkah keluar kamar dengan gagah. Punggungnya lurus seperti pedang, dan langkah kakinya ringan, kuat, dan tegas. Dia akan menemui pengurus di aula utama aula keluarga untuk memverifikasi kultivasi, sehingga benar-benar masuk aula keluarga dan menikmati sumber latihan yang lebih baik, bahkan berlatih seni bela diri berkualitas yang berada di atas seni bela diri dasar. Semua itu adalah hal-hal yang bisa membuatnya lebih kuat. Bersambung.
Bab 26 Kekuatan Gaib Bawaan Lahir. Keinginan hati untuk pulang seperti anak panah dan tapal kuda yang sedang terburu-buru. Kota danau di bawah matahari sudah dekat. Carson Chen merasakan kegembiraan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Setelah masuk aula keluarga, dalam waktu 1 tahun selama periode seniman bela diri, dia tidak keluar. Kalau mau pulang, harus jadi petarung atau diusir. Kuda merah marun menarik perhatian banyak warga kota, tetapi mereka tidak mengenali Carson Chen. Setelah 11 bulan, Carson Chen kini telah menjadi petarung. Perubahan penampilan dan temperamennya, kecuali seseorang yang akrab dengannya yang bisa mengenalinya. Memasuki area keluarga Chen. Siapa itu? Dia sangat gagah. Beberapa anak keluarga Chen menatap sosok Carson Chen, bingung dan iri. Carson Chen, Charmin Chen dan Damian Chen tidak akan pernah melupakan wajah Carson Chen bahkan kalau mereka terbunuh, bahkan kalau ada perubahan, mereka masih bisa mengenalinya secara sekilas. Kenapa orang ini kembali? Apakah dia dikeluarkan oleh aula keluarga? Seharusnya iya, orang ini tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia miliki. Dia benar-benar mengalahkan Kak Zihan dan menjadi murid aula keluarga. Sekarang, kebenaran terungkap, kata Charmin Chen dengan bersemangat, tapi Damian Chen tetap diam. Dia tidak berpikir itu sesederhana itu. Kalau dia diusir kembali, bagaimana dia bisa menunggang kuda yang begitu bagus? Kuda itu berhenti di depan rumah. Carson Chen turun dari kudanya. Mungkin karena mendengar suara kuku kaki kuda di luar rumah. Pintu terbuka dan sesosok tubuh tinggi kurus keluar. Zaiful Chen. Ayah, Carson Chen berteriak keras. Nak, Zaiful Chen menggosok matanya, mengira matanya rabun. Dia melihat lebih dekat, itu memang putranya Carson Chen. Dia tidak bisa menahan senyum. Carson Chen bisa menemukan bahwa pelipis ayahnya sedikit lebih putih, dan kulitnya juga lebih pucat dari sebelumnya, tetapi semangatnya secara keseluruhan lebih baik. Secara alami, Zaiful Chen juga bisa melihat perubahan pada Carson Chen, yang sama sekali berbeda dari saat dia pergi. Saat ini, sosok mungil lainnya keluar dari ruangan, itu membuat Carson Chen tercengang. Setelah mendengar cerita ayahnya, Carson Chen akhirnya mengerti. Ternyata tidak lama setelah dia pergi ke aula keluarga, suami dari adik ibunya yaitu suami bibinya, pergi berburu di pegunungan dan bertemu monster dan meninggalkan sepasang ibu dan anak itu. Dalam keadaan normal, bibi bisa menghidupi dirinya dan putranya sendirian, tetapi nafsu makan putranya luar biasa dan kemampuannya sendiri tidak mencukupi, jadi dia tidak punya pilihan selain membawa putranya ke keluarga Chen di kota danau untuk meminta bantuan Zaiful Chen. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa Zaiful Chen kehilangan kultivasinya dan menjadi orang cacat. Tapi sekarang mereka sudah datang, Zaiful Chen membiarkan ibu dan anak itu tinggal di sini, mereka bisa saling menjaga. Bibi, tinggallah di sini dengan tenang. Carson Chen tersenyum, dari penampilan Bibi, samar-samar dia bisa membayangkan penampilan ibunya. Oke, Bibi Belinda yang mengangguk, dia menatap Carson Chen dengan mata lembut. Ngomong-ngomong, kenapa kamu kembali? Zaiful Chen bertanya kali ini, nadanya sedikit cemas, dia mengira putranya melakukan kesalahan di aula keluarga dan dikeluarkan. Ayah, Bibi, aku sudah menjadi petarung. Carson Chen tertawa. Anak baik, haha, aku tahu kamu bisa melakukannya. Zaiful Chen lega, dia khawatir karena sangat peduli. Carson Chen yang mewarisi bakatmu, kakak ipar, dia pasti menjadi petarung. Belinda yang juga tersenyum. Meski penampilannya tidak terlalu cantik, dia memiliki semacam keanggunan. Apakah kamu berhasil menerobos begitu mencoba pertama kali? Zaiful Chen bertanya. Ya, baru diterobos beberapa hari yang lalu. Zaiful Chen tidak bertanya lagi. Dia mengira Carson Chen telah melakukan pemurnian darah energi 3 kali. Dia tidak tahu bahwa Carson Chen telah pemurnian darah energi 7 kali. Karena dia tidak bertanya, Carson Chen tidak mengatakan apa-apa. Keluarga beranggotakan 3 orang, bahagia dan harmonis. Saat ini, pintu didorong terbuka, dan 2 sosok masuk.
Ibu, Paman, aku kembali. Suara itu terdengar seperti lonceng teredam. Carson Chen menoleh dan melihat seorang anak laki besar, tetapi wajahnya sangat tidak dewasa. Di samping lelaki besar itu adalah Willy Chen. Willy, Carson Chen menyapa sambil tersenyum. Kamu, Kak Carson. Willy Chen menatap Carson Chen dengan bersemangat. Kak Carson, kenapa kamu kembali? Aku mencapai alam energi darah tingkat keempat dan menjadi petarung, jadi aku kembali untuk melihat kalian. Carson Chen tersenyum, dia sangat senang melihat temannya. Carson Chen, biar aku perkenalkan. Ini adalah Alianto Yang, putra bibi kamu, dia baru berusia 12 tahun. Zaiful Chen memperkenalkan, Alianto, dia adalah putraku Carson Chen, kamu panggil Kak Carson sama seperti Kak Carson. Alianto yang menggaruk kepalanya dan tersenyum polos. Aku akan memanggilmu Alianto. Carson Chen juga tersenyum, dia merasakan kehangatan di hatinya. Dalam ingatannya, dari masa kecilnya hingga sekarang, dia tidak pernah merasakan perasaan yang begitu hangat. Meski usia Alianto yang baru 12 tahun, dari segi tinggi badannya tidak kalah dengan Carson Chen, dan tubuhnya kuat dan tidak buncit, seolah seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan tirani. Kak Carson, aku sudah mulai mengajari Alianto cara berlatih teknik tinju harimau, kata Willy Chen cemas. Karena Belinda Yang dan Alianto yang memutuskan untuk tinggal di sini, juga dengan persetujuan keluarga, mereka bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga Chen. Alianto yang juga berusia 12 tahun, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri dasar keluarga Chen. Kalau begitu, akan merepotkanmu. Carson Chen tertawa. Kak Carson, coba tebak seberapa kuat Alianto. Wajah Willy Chen penuh misteri. Carson Chen melihat senyum di wajah Zaiful Chen dan Belinda yang lagi, jadi hatinya penasaran. Mungkinkah Alianto yang juga seperti Glenn Chen, terlahir alami dengan kekuatan besar? Kalau kuberitahu, kamu akan takut setengah mati. Kultivasi Alianto belum mencapai alam energi darah tingkat pertama, tapi kekuatan satu lengannya adalah 500 kati penuh. Willy Chen tertawa tanpa henti. Carson Chen sangat terkejut. Kekuatan satu lengan 500 kati. Ini kekuatan standar kultivasi alam energi darah puncak tingkat ketiga. Ternyata adik laki-laki dia yang baru saja dia temui itu terlahir dengan kekuatan gaib. Kalau dia meningkatkan kultivasi ke alam energi darah puncak tingkat ketiga, berapakah kekuatan satu tangannya? 1000 kati. Atau lebih tinggi. Tiba-tiba, Carson Chen merasakan sedikit harapan. Karena Alianto terlahir dengan kekuatan supernatural, teknik tinju harimau tidak cocok untuk dia kembangkan, dia tidak bisa benar-benar mengeluarkan kelebihannya, kata Carson Chen. Di keluarga cabang kita hanya ada 3 seni bela diri dasar, dan hanya teknik tinju harimau yang lebih cocok untuk kultivasi Alianto. Zaiful Chen juga tahu, tapi kenyataannya seperti ini. Di aula keluarga, aku pernah melihat seni bela diri dasar disebut tinju berat, itu paling cocok bagi orang dengan kekuatan alami untuk berlatih, efek latihannya lebih baik daripada teknik tinju harimau. Dalam beberapa hari ini, aku akan menjadi Alianto tinju berat ini, kata Carson Chen. Terima kasih Kak Carson, kata Alianto yang buru-buru. Carson Chen, keluar. Sebuah suara jahat terdengar di luar rumah. Zihan Chen. Wajah Willy Chen berubah. Dia berkata cepat, Kak Carson, sejak kamu mengalahkannya, Zihan Chen telah berlatih keras sepanjang hari. Sepertinya dia telah menguasai metode yang bisa meningkatkan kekuatannya dan menjadi lebih kuat. Carson Chen bangkit dan berjalan keluar rumah. Dia bertemu dengan mata tajam dari Zihan Chen, Damian Chen dan Charmin Chen. Carson Chen, aku dikalahkan olehmu hari itu. Aku bekerja lebih keras untuk mengalahkanmu suatu hari. Hari ini, kesempatan akhirnya datang. Zihan Chen terlihat galak, berpose jurus awal teknik tinju harimau. Ada sedikit kesan harmoni, seolah berubah menjadi harimau yang ganas, dan kulitnya bahkan sedikit memerah. Sekilas Carson Chen bisa melihat bahwa teknik tinju harimau Zihan Chen sudah menyentuh tingkat sempurna,
dan mungkin dia akan benar-benar bisa menembus dan mencapai tingkat sempurna kapan-kapan. Selain itu, Zihan Chen juga mempraktikkan semacam metode pemurnian darah energi, tetapi dia tidak tahu apakah itu mantra auman harimau. Dari kemerahan pada kulitnya, Carson Chen bisa menyimpulkan bahwa darah energi Zihan Chen telah dimurnikan 3 kali. Harimau menyerang. Dengan teriakan keras, Zihan Chen meledak dengan kecepatan penuh, meninju seperti harimau menyerang yang ganas, menghancurkan dengan ganas, menghancurkan udara, dan meledakkan Carson Chen tanpa ampun. Carson Chen hanya melambaikan tangan kirinya dengan santai, terdengar ledakan keras, Carson Chen tetap tidak bergerak, Zihan Chen terbang ke belakang, menabrak Damian Chen dan Charmin Chen seperti labu yang menggelinding, dan jatuh ke tanah bersama. Satu tinju. Zihan Chen tercengang ketika Carson mengalahkan dirinya yang kekuatannya meningkat secara signifikan hanya dengan 1 pukulan. Hahaha, Zihan Chen, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Carson. Willy Chen tidak bisa berhenti tertawa, Kak Carson sudah menjadi petarung sekarang, dan kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Zihan Chen, kalau kamu ingin berurusan denganku, aku menyambutmu. Tetapi kalau kamu mengincar ayahku, bibi dan adik laki-lakiku Alianto Yang, maka aku akan memberitahumu konsekuensinya. Nada datar itu mengandung sedikit niat membunuh, suara emas dan besi yang menusuk telinga bergema, cahaya pedang yang menyilaukan menyala, seolah-olah memotong kekosongan, pedang besi halus keluar dari sarungnya, dia menunjuk langsung ke Zihan Chen, membuat Zihan Chen merasa dingin di sekujur tubuhnya. Aku, Zihan Chen, tidak sehina itu. Zihan Chen bangkit, wajahnya pucat, dan dia berkata dengan gigi terkatup. Carson Chen menyarungkan pedangnya. Sebuah selingan kecil tidak mempengaruhi suasana hati Carson Chen, dan dia benar-benar tidak mau membiarkan kegembiraan dan kehangatan yang dia rasakan saat pulang ke rumah kali ini hancur, karena kemungkinan besar dia akan kembali ke aula keluarga setelah pulang ke rumah kali ini. Untuk waktu yang lama, dia tidak ada waktu untuk kembali. Dalam beberapa hari berikutnya, Carson Chen mengajari Alianto Yang cara melatih teknik tinju berat. Dia tidak sengaja mempelajari seni bela diri dasar dari teknik tinju berat, tetapi dia telah menyaksikan Glenn Chen melakukannya berkali-kali. Dia tahu setiap gerakan dan gaya dengan jelas. Dia menghabiskan sedikit waktu untuk mengerti, lalu dia segera menguasainya sehingga lebih dari cukup untuk melatih Alianto Yang. Alianto yang lahir dengan kekuatan gaib, tetapi pikirannya relatif sederhana dan temperamennya sederhana dan jujur. Sulit baginya untuk berlatih seni bela diri berbasis keterampilan. Seni bela diri yang sederhana, langsung dan menghancurkan seperti teknik tinju berat adalah yang paling cocok, sehingga dia akan memiliki perkembangan yang bagus. Kultivasi Willy Chen sudah mencapai alam energi darah puncak tingkat ketiga, dan teknik tinju harimau juga sudah tembus ke tingkat tinggi. Carson Chen memberikan bimbingan sehingga dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik tinju harimau. Diperkirakan saat pertempuran seniman bela diri keluarga mendatang, dia akan mencapai puncak tingkat tinggi. Adapun ayah, ada bibi yang merawatnya, hidupnya menjadi lebih teratur. Dalam beberapa hari terakhir, kepala keluarga dan tetua juga datang untuk memastikan bahwa Carson Chen menjadi petarung. Mereka semua sangat senang, mereka juga menanyakan keadaan Yesi Chen dan Eka Chen. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu, dan sudah waktunya Carson Chen pergi. Carson Chen mengeluarkan 30 pil tenaga esensi yang tersisa dan memberikan 10 pil kepada Willy Chen. Setelah dia memasuki aula keluarga untuk mempelajari mantra auman harimau, itu akan berguna, dan 20 pil dicadangkan untuk Alianto Yang. Kak Carson, aku akan pergi ke aula keluarga untuk segera mencarimu. Willy Chen berteriak keras di belakang Carson Chen yang sedang melaju pergi. Carson Chen melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Punggung dia tertinggal di bawah tatapan semua orang sampai menghilang. Bersambung.